Halo, saya Diko Andri Kurniawan, umur 26 tahun, selaku founder dari Sawo Kecik. Sebagai sebuah kota wisata, Yogyakarta merupakan salah satu kota dengan sampah visual yang cukup mengganggu pemandangan dan keindahan dalam posisi semprotan yang ditimbulkan sampah visual tersebut membuat sampah pemuda berakhir di tempat pembuangan dan membentuk jutaan sampah. Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik sedemikian banyak. Sampah kerap menjadi masalah, terutama di kota-kota besar. Padahal jenis sampah ini sulit untuk terurai. Plastik membutuhkan waktu hingga 1 abad supaya bisa terurai sempurna oleh alam. Bisa dibayangkan seperti apa kerusakan alam jika sampah plastik tidak bisa dikelola dengan baik? Saya lahir di Bantul, 22 Juli 1996, anak ketiga dari 3 bersaudara. Pendidikan terakhir saya S1 Manajemen Pendidikan UNY. Adapun prestasi saya, yang pertama pada tahun 2017 penerima hibah PKM, terus pada tahun yang sama penerima hibah penelitian mahasiswa UNY, terus pada tahun 2020 finalis Wirausaha Muda Prestasi Tingkat Nasional dari Kemenpora, 2022 menjadi penerima hibah UII, dan di 2022 ini kita juga menjadi finalis dari KUI dari Universitas Indonesia. Pria dengan kelahiran tahun 1996 ini mempunyai segudang prestasi yang membanggakan, yaitu pada tahun 2017 menjadi penerima hibah PKM dan penerima hibah penelitian mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta. Pada tahun 2020 menjadi finalis Wirausaha Muda Tingkat Nasional dari Kemenpora. Pada tahun 2022 menjadi penerima hibah Universitas Islam Indonesia dan juga menjadi finalis KUI dari Universitas Indonesia. Sawo Kecik merupakan sebuah usaha yang bergerak dalam bidang daur ulang sampah plastik. Sawo Kecik berasal dari bahasa Sangsekerta, dari 2 kata yaitu sarwo dan becik. Sarwo sendiri yang berarti selalu dan becik yang berarti kebaikan. Jadi Sawo Kecik berartikan selalu membawa kebaikan, baik itu untuk lingkungan, untuk masyarakat. Dan Sawo Kecik sendiri berdiri sejak tahun 2020, terinisiasi karena melihat semakin banyak sampah plastik yang ada di lingkungan. Sawo Kecik berinovasi merubah sampah plastik menjadi sebuah tenun daur ulang sampah plastik. Dari tenun daur ulang sampah plastik tersebut kami ubah lagi menjadi berbagai produk. Produk yang ia buat berinovasi, mulai dari tenun daur ulang sampah plastik menjadi tas, tote bag, sling bag, jaket, dan topi. Selain mengolah sampah plastik, dirinya juga mengubah tutup botol menjadi anting dan casing handphone. Jadi Sawo Kecik itu berfokus pada 2 sampah, yaitu sampah tutup botol dan sampah kantong kresek. Untuk sampah sendiri kita dapatkan dari kerjasama dengan beberapa pihak, baik itu dari bank sampah seperti Bank Sampah Alam Lestari, Bank Sampah Lestari, Bank Bumi Ijo, dan Pemuda Dusun Wirosutan. Selain itu kita juga sering mendapat donatur sampah, baik itu melalui DM Instagram ataupun DM TikTok ataupun sukarelawan yang datang ke Sawo Kecik untuk memberikan sampahnya, seperti itu. Adapun 2 jenis sampah yang digunakan dalam pembuatan produk ini, yaitu sampah tutup botol dan sampah kantong kresek. Melihat bahan baku yang melimpah, dirinya berupaya berinovasi untuk menciptakan kerajinan dari daur ulang sampah. Plastik dipotong memanjang menyerupai benang dengan ketebalan tertentu. Untuk pengerjaan kain tenun plastik 1 meter dibutuhkan waktu 2-3 jam. Untuk produk yang paling sulit dibuat, di sini ada home decor.
Sulit untuk dibuat karena mungkin di bagian lekukannya agak sulit untuk dijahit. Untuk pemasaran dari sawo kecik, kita berfokus pada dua pemasaran, yaitu secara offline dan secara online. Untuk offline, kita bekerja sama dengan beberapa pihak, baik itu pemerintah, lembaga, pihak swasta. Untuk pemerintah, kita bekerja sama dengan Dinas UMKM DIY. Produk kita berada di Bandara Internasional Yogyakarta. Terus kita bekerjasama dengan tempat pariwisata HH Ocean. Kita bekerjasama dengan pasar Umaya Seminyak yang ada di Seminyak, Bali. Kita bekerjasama dengan pasar Selinting yang ada di Semarang. Kita bekerjasama dengan mata lokal yang ada di Jakarta. Kita bekerjasama dengan Cindramata Selasar yang ada di Bandung. Selain itu kita juga melakukan pameran-pameran, baik itu secara mandiri maupun bekerjasama dengan pemerintah. Sedangkan untuk online, kita melalui media sosial, baik itu Instagram @sawokecik_, TikTok @sawokecik_recycle, dan kita juga menggunakan marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan berbagai marketplace lainnya. Untuk pemasaran terjauh dari sawo kecik, kita pernah mengekspor produk kita ke Belanda. Itu melalui DM Instagram. Jadi melalui DM itu merupakan diaspora yang ada di Belanda dan tertarik membeli produk dari sawo kecik. Seperti itu. Namun, usahanya tidak serta-merta berhasil begitu saja. Ia mengaku juga mengalami kendala saat pertama membuat usaha sawo kecik ini, yakni pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya dalam mendaur ulang sampah plastik. Kendala sawo kecik, jadi sejak berdiri, karena sawo kecik berdiri pada saat pandemi, tentu sawo kecik mengalami kendala pada saat berdirinya, yang terkait baik itu riset dan pendanaan. Jadinya awal berdirinya sawo kecik terkendala dengan adanya pandemi COVID-19 kayak gitu. Terus selain itu kendala saat berjalannya sawo kecik untuk proses penenunan. Jadinya kemampuan ibu-ibu yang belum mengetahui bagaimana proses dari menenun, karena mereka yang sebelumnya belum mengetahui apa itu tenun, bagaimana proses menenun, dan bagaimana alat tenun. Jadinya untuk memberikan informasi dan pelatihan terhadap ibu-ibu seperti itu. Terus proses yang panjang, jadinya dalam pengolahan sampah sehingga dapat menjadi sebuah produk itu membutuhkan proses yang panjang dan rumit, baik dari pengumpulan sampah, pemilahan sampah, sterilisasi sampah, sampai merubah sampah tersebut menjadi sebuah produk, sehingga menjadi produk yang memiliki nilai guna, nilai jual di masyarakat. Kesulitan pertama saya menjadi karyawan di sawo kecik ini adalah karena saya sebagai ibu rumah tangga baru pertama kali melihat dan memegang alat tenun ini, dan hal baru buat saya karena di sini menenun plastik yang biasanya saya mengetahuinya menenun benang, begitu. Ada beberapa pencapaian dari sawo kecik. Yang pertama, menjadi 100 besar PF Muda Pertamina Foundation yang diselenggarakan oleh PT Pertamina. Yang kedua, bekerjasama dengan Universitas Gadjah Mada menjadi pelatih dan pembicara untuk proses daur ulang sampah plastik kepada siswa SMP dan SMA. Adapun prestasi terbesar dari sawo kecik menjadi merchandise MotoGP tahun 2022 Mandalika. Hal ini bisa terjadi karena sawo kecik bekerjasama dengan Ina Produk. Ina Produk mengadakan seleksi untuk menjadi merchandise MotoGP pada tahun 2022, dan alhamdulillah sawo kecik setelah melakukan berbagai kurasi akhirnya
dinyatakan lolos menjadi salah satu merchandise MotoGP tahun 2022. Baik, Sao Kecik memiliki rencana jangka panjang dan rencana jangka pendek. Untuk rencana jangka pendek, Sao Kecik berkeinginan menjadi sebuah tren fashion baru, produk dari daur ulang sampah plastik, sehingga masyarakat ataupun anak muda dapat bangga menggunakan produk daur ulang sampah plastik. Dan untuk rencana jangka panjang, Sao Kecik berkeinginan menjadi sebuah ekowisata yang menggabungkan antara edu, pelatihan dan pendidikan, eko yaitu proses daur ulang, dan wisata terkait pengolahan sampah plastik. Hal itu juga mendukung program pemerintah terkait kurikulum baru, yaitu kurikulum merdeka untuk siswa-siswa, sehingga mereka dapat belajar secara ekstra kelas yang edukatif dan menarik, sehingga siswa dapat dalam pendidikan lebih tertarik untuk menjaga lingkungan seperti itu. Saat ini Indonesia mendapat predikat sebagai negara terbesar kedua penghasil sampah plastik ke laut di dunia. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan sampah setiap harinya di Indonesia sangat besar. Oleh karena itu, saya berharap seluruh masyarakat dapat berpartisipasi aktif untuk turut serta mengurangi sampah plastik yang ada di lingkungan, sehingga terciptanya lingkungan yang bebas dari sampah plastik. Pemuda merupakan agen dari perubahan. Pemuda harus tanggap dengan berbagai kondisi di sekitar. Dengan semangat Sumpah Pemuda, Diko Andre Kurniawan terus berinovasi mengurangi sampah plastik yang tersebar di lingkungan. Pesan yang bisa diambil dari episode cerita perintis tangguh kali ini, mari jaga lingkungan dari sampah plastik untuk anak cucu kita di kemudian hari. Saya Salsabila Putri Valencia bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di episode cerita perintis tangguh selanjutnya.